Hai semua, perkenalkan nama saya Sherin. Hari ini saya akan menjelaskan kelangkaan dan kebutuhan manusia. Apa itu? Nah, kalau gitu coba kalian bayangkan. Ada seorang pedagang menjual tempat pensil imut dengan harga 10.000 per tempat pensil. Tempat pensil pedagang ini nyaman dipakai dan imut. Laris terjuallah tempat pensil ini. Banyak yang beli dan kamu juga beli. Pedagang ini menjual tempat pensil imut versi terbaru dengan harga 20.000. Dan ternyata banyak sekali yang beli. Kamu hampir nyaris tak dapat tempat pensil versi terbaru ini. Pedagang ini lalu menjual tempat pensil imut dengan tema binatang. Dan saat kamu mau beli tempat pensil tersebut, ternyata stok habis. Kok bisa habis? Padahal baru kemarin diumumkan kalau ada tempat pensil imut versi binatang dijual. Di kesempatan berikutnya, kamu juga tidak dapat membeli tempat pensil tersebut. Nah, begitu juga dengan kasus masker medis yang menjadi langka saat ini. Sebelum COVID-19, pabrik masker medis memproduksi kira-kira 100 juta box berisi 50 piece. Biasanya bahan masker medis itu diimpor dari negara lain. Contohnya, dari Cina. Bahan medis ini dikirim ke Indonesia untuk diproses menjadi masker medis. Dua pabrik ini menjual satu box berisi 50 piece dengan harga 20.000. Dan permintaan masker medis sebelum COVID-19 hanya beberapa saja. Biasanya yang membeli masker medis adalah dokter, para medis, toko-toko kesehatan, dan beberapa dibutuhkan untuk keseharian manusia. Saat COVID-19 melanda, masker sangat diperlukan oleh seluruh masyarakat. Sampai saat ini permintaan akan masker terus meningkat. Tapi kok langka? Yuk kita cari tahu dari akar masalahnya. Salah satu masalah kelangkaan masker medis disebabkan bahan baku masker, yaitu sensi, di Indonesia masih mengimpor dari Cina. Dengan adanya lockdown, bahan baku tidak bisa masuk ke Indonesia, sehingga pabrik memproduksi masker terhambat. Wah gawat, gimana nasib kita? Cuy, cek pabrik sebelah. Punten, boleh minta tolong kirim bahan-bahan masker buat kita? Tanah air lagi kena pandemi COVID-19. Boleh, tapi harganya naik. Soalnya kami butuh banyak tambahan orang buat bikin bahannya. Hal ini menyebabkan harga masker terus naik sedikit demi sedikit. Di sisi lain, permintaan akan masker semakin meningkat. Dengan stok yang terbatasnya hanya 100 juta box, sehingga terjadi fenomena panic buying. Panic buying adalah suatu kondisi di mana masyarakat menyetok suatu barang dengan jumlah berlebihan, sampai-sampai hanya beberapa saja yang kebagian. Ada banyak warga yang belum mendapatkan kesempatan membeli masker medis. Harga pasar pun naik dengan kelangkaan masker ini. Jadinya, pedagang-pedagang menjual mahal karena kelangkaan masker medis. Beberapa pedagang menjual masker medis dengan harga selangit. Mereka ingin untung besar dengan cara menjual masker dengan harga mahal. Lalu, apa yang pemerintah lakukan? Pemerintah turun tangan untuk mencegahnya inflasi yang tinggi. Pemerintah langsung cek ke pabrik masker medis dengan masuk cek bila stok masker ada dan membantu beberapa kendala-kendala. Ketika pabrik masker medis sudah terkendalikan, pemerintah mengimbau agar masyarakat memakai masker non-medis.
Masker medis hanya dipakai untuk orang sakit dan orang yang berhubungan orang yang sakit dan para dokter dan para medis. Pemerintah juga mengimbau bahwa satu orang hanya boleh beli 5 box isi 50 piece maksimal dan memastikan bahwa para medis mendapat masker medis agar semua yang membutuhkan dapat. Pemerintah juga mengimbau pasar menjual masker medis dengan harga wajar. Pemerintah juga melarang pedagang-pedagang menjual masker medis setinggi langit karena stok masker medis tersedia dan terkendalikan, dan mengimbau masyarakat pakai masker non-medis sebagai kebiasaan baru. And that's all from me. Thank you and stay healthy.